Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke semuanya, kita lanjutkan ke algoritma berikutnya, masih dalam algoritma block-chipper. Algoritma kedua dari block-chipper adalah kita sebut sebagai chipper blockchaining atau disingkat sebagai CBC. Block-chipper pertama kali diperoleh dengan menggunakan XOR atau mengeksorkan dari blok plaintext pertama dengan initialization vector atau kita sebut sebagai IV atau IV. Kemudian selanjutnya dienkripsi dengan menggunakan kunci atau K. Ciphertext yang diperoleh kemudian di-XOR-kan dengan blok plaintext berikutnya. Selanjutnya dienkripsi dengan menggunakan kunci untuk menghasilkan blok chipper berikutnya. Mode tersebut kita sebut sebagai umpan balik atau feedback. Kemudian untuk proses alurnya yang ini sedikit berbeda dengan yang ECB atau Electronic Codebook. Yang pertama adalah plaintext dari blok pertama di-XOR-kan dengan initial vector, kemudian dienkripsi dengan menggunakan key. Baru nanti hasilnya ada di ciphertext blok pertama. Nah, plaintext blok kedua itu bukan di-XOR dengan IV lagi, tetapi di-XOR-kan dengan ciphertext blok pertama, kemudian dienkripsi dengan menggunakan key atau kunci, maka muncul ciphertext blok kedua atau blok berikutnya. Kemudian plaintext ke blok ke N itu akan kita XOR-kan dengan ciphertext blok ke N-1, kemudian dienkripsi dengan menggunakan K, baru nanti muncul ciphertext blok ke N. Untuk decrypt-nya juga hampir sama. Decrypt-nya adalah ciphertext blok pertama di-decrypt dengan menggunakan kunci, kemudian di-XOR-kan dengan initial vector atau IV, muncul plaintext pertama. Ciphertext blok kedua di-decrypt dengan menggunakan key, kemudian di-XOR-kan dengan ciphertext blok pertama. Baru nanti muncul plaintext blok kedua. Dan seterusnya sampai muncul plaintext blok ke N. Oke, berikut adalah rumus matematik dari algoritma CBC. Secara matematis, enkripsi dengan menggunakan ECB dinyatakan sebagai berikut, yaitu ciphertext blok pertama itu sama dengan mengenkripsi key, di mana sebelumnya adalah plaintext blok pertama itu di-XOR-kan dengan initial vector atau IV. Sedangkan ciphertext blok ke I itu mengenkripsi kunci dengan cara plaintext blok pertama di-XOR-kan dengan ciphertext blok ke I-1. Kemudian untuk proses dekripsinya adalah sebagai berikut, yaitu plaintext blok pertama di-dekripsi atau dekripsi dengan menggunakan key, di mana ciphertext blok pertama di-XOR-kan dengan initial vector. Kemudian untuk plaintext ke I kita dapatkan dari mana? Dapatkan dari dekripsi K, di mana dengan ciphertext blok ke I di-XOR-kan dengan ciphertext blok ke I-1. Di mana I adalah dimulai dari indeks ke-2, bukan indeks ke-1. Oke. Kemudian, blok hasil enkripsi selanjutnya digeser atau wrapping 1 bit ke kiri, dan sebaliknya pada proses dekripsi, di-wrap 1 bit ke kanan. Itu berarti sama dengan yang proses ECB ya. Nah, kita ada contoh nih, misalkan ada plaintext-nya ini, 1001, 0010, 1011, 1001. Itu merupakan plaintext. Kemudian ada sebuah kunci, di mana kuncinya adalah 1010, masih sama, yaitu 4 bit. Nah, perbedaannya adalah, dan initialization vector, itu kita sebut sebagai IV, itu adalah 1100. Oke, berarti kita langsung bisa menyimpulkan ya, satu bloknya isinya berapa? Satu bloknya isinya adalah 4 bit. Karena apa? Karena kuncinya menggunakan 4 bit. Oke, berarti plaintext blok pertama itu 1001. Oh, sebentar. Jadi dari sini, kita kalau sudah menentukan satu blok 4 bit, maka sama ya, seperti proses berikut sebelumnya ya. Berarti dibagi 4 bit, 4 bit, 4 bit, 4 bit ya. Maka nanti kita bisa tahu plaintext blok ke pertama sampai dengan plaintext blok terakhir itu berapa. Oke. Nah, misalkan ini blok pertama, P
P ke 1 atau plain text blok pertama adalah 1001, kita XOR-kan dengan inisial vektor 1100, maka hasilnya adalah 0101. Kemudian kita XOR-kan lagi dengan kunci, maka hasilnya adalah kuncinya adalah 1010, maka hasilnya di XOR-kan. Oh, ini beda jenis semua nih, beda jenis semua, maka hasilnya 1111. Nah, untuk mendapatkan ciphertext dari blok pertama, itu kita wrap satu kali ke kiri. Tadi sudah saya kasih tips ya di pertemuan sebelumnya ya. Geser satu kali ke kiri berarti paling depan, berarti atau paling kiri, itu dipindahkan ke belakang. Karena ini semua angkanya sama, berarti mau dipindahkan atau digeserkan berapa kali pun tetap nilainya sama, yaitu 1111. Maka heksadesimalnya adalah F. Blok kedua adalah 0010. Ciphertext dari blok pertama tadi kan 1111 ya. Nah, berarti tinggal kita XOR-kan. Ini sama, ini beda, berarti hasilnya 1, ini beda, hasilnya 1, sama hasilnya 0, beda hasilnya 1. Oke, kemudian kuncinya 1010, maka kita XOR-kan kembali. 1 dengan 1 hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya 1, 0 dengan 1, 1, 1 dengan 0 hasilnya 1. Kita wrap ke kiri, maka yang paling kiri pindah ke paling kanan, berarti 0-nya pindah ke belakang. Berarti hasilnya adalah 1110. Maka hasilnya wrap satu kali ke kirinya tadi adalah hasilnya 1110. Kemudian kita konversikan ke dalam heksadesimal. 1110 adalah E. Blok ketiganya adalah 1011. Kita XOR-kan dengan ciphertext blok sebelumnya, yaitu blok kedua ya. Hasilnya adalah 1110. Kita XOR-kan nih. Ini sama berarti hasilnya 0, ini beda hasilnya 1, sama hasilnya 0, beda hasilnya 1. Kemudian kita XOR-kan lagi dengan kunci 1010, maka kita cek lagi nih, ini beda berarti 1, ini beda hasilnya 1, ini beda hasilnya 1, beda hasilnya 1. Tadi saya sebut beda atau sama itu maksudnya gini, beda itu berarti beda jenis ya, kalau sama itu berarti sejenis. Seperti yang sudah saya utarakan pada pertemuan pertemuan ke-9 kemarin ya, terkait dengan algoritma ECB. Nah, terus kalau sudah 1111 tadi ketemu, kita geser wrap satu kali ke kiri. Karena ini sama, berarti hasilnya juga pasti hasilnya 1111. Heksadesimalnya adalah F. Kemudian algoritma berikutnya, blok keempat. Blok keempat, plain text blok keempat yaitu 1001, di mana kita ambil ciphertext dari blok ketiganya atau blok sebelumnya, yaitu adalah 1111. Kita XOR-kan nih. Ini sejenis, berarti 0. Ini beda jenis, 1. Beda jenis, 1. Sejenis, 0. Oke, kemudian di XOR-kan lagi dengan kunci. Kuncinya adalah 1010. Maka ini beda jenis 1, beda jenis 1, sejenis 0, sejenis 0. Ketemu. Kemudian sebelum itu kita wrap satu bit ke kiri, berarti yang paling depan atau paling kiri ini tadi dipindahkan ke paling belakang, maka hasilnya adalah 1001. Inilah ciphertext dari blok keempat, tinggal dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal, yaitu adalah 9. Oke, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan nih, hasil enkripsi plain text-nya masih sama, yaitu 92B9. Ketika kita mengenkripsi dengan menggunakan algoritma CBC, maka ciphertext-nya hasilnya adalah 6126. Sedangkan kalau kita mengenkripsi dengan menggunakan algoritma CBC atau cipher block chaining, hasilnya adalah FEF9. Oke. Ini perbedaan ketika kita menggunakan algoritma electronic codebook sama cipher block chaining. Pak, bagus mana? Keduanya baik, tergantung penggunaan. Nah, selanjutnya ada penugasan di pertemuan 10 kali ini adalah jika diketahui plain text-nya adalah ini, kemudian inisial vektornya adalah 1010, kuncinya adalah 1100, lakukan proses enkripsi dan dekripsinya menggunakan algoritma CBC. Berarti
kita langsung tahu ya, satu bloknya isinya ada berapa bit? Ada 4 bit. Berarti tinggal dibagi dari 4 bit dari belakang ke depan. Nah, kalau yang soal nomor 2, diketahui plaintext-nya adalah 728A6B, inisial vektornya adalah 16, kuncinya adalah 3F, belakangnya 16 ya, 16 itu berarti heksadesimal ya. Lakukan proses enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma CPC. Nah, berarti kita bisa langsung simpulkan juga. Di sini berarti satu bloknya isinya berapa bit? Karena tadi ada 2 bilangan heksadesimal, maka tiap bilangan heksadesimalnya kan berisi 4 bit. 4 bit biner. Maka kalau ada 2 bilangan heksadesimal, maka jika dikonversikan ke dalam biner, maka ada 8 bit. Oleh karena itu, nanti di dalam soal nomor 2 tadi, satu bloknya berisi 8 bit. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti berarti bisa dikerjakan untuk penugasan di pertemuan Zipper Blockchaining kita kali ini. Silahkan nanti kalau yang masih belum paham atau tidak paham sama sekali terkait dengan materi yang kita pelajari di pertemuan ini, langsung bisa ditanyakan di grup, di forum, ataupun di japri ke saya langsung. Kemudian, nah di sini ada perambatan kesalahan. Kesalahan 1 bit saja pada sebuah blok plaintext akan merambat pada blok ciphertext yang berkoresponden atau berkelanjutan. Jadi, salah jika pada bit yang pertama, maka berikutnya pasti akan salah. Tetapi hal ini berkebalikan. Pada proses dekripsi, kesalahan 1 bit pada blok ciphertext tersebut hanya mempengaruhi blok plaintext yang berkoresponden dan 1 bit pada blok plaintext berikutnya. Pada posisi ini, bit yang berkorespondensi pula. Kemudian, kesalahan bit ciphertext biasanya terjadi karena adanya gangguan noise dari saluran komunikasi data selama transmisi atau malfunction pada media penyimpanan. Nah, ini jika kita sudah menggunakan dalam bentuk file text. Maaf, filenya sudah dalam bentuk file pengiriman ya, bukan hanya tekstual aja. Oke, kira-kira itu untuk algoritma Zipper Blockchaining atau kita sebut sebagai CPC. Silahkan nanti bisa didiskusikan kembali jika ada hal-hal yang masih belum paham. Oke, pertemuan kita kali ini saya cukupkan sekian dulu. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Thanks for watching.